Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Atia Safira, NIM 19631070 dari Perbankan Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu konsep dasar matematika ekonomi, baris dan deret, dan materi yang kedua yaitu fungsi eksponen dan variabel bebas serta variabel terikat. Baiklah, langsung ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar matematika ekonomi, baris dan deret. Yang pertama, konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan ilmu yang berfungsi sebagai analisis dan dapat digunakan dalam bidang ekonomi. Maka daripada itu, matematika dibutuhkan dalam teknik menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan demikian, matematika merupakan suatu ilmu pendukung. Hal ini diperkuat oleh teori dari arti definisi matematika, yaitu matematika sebagai alat kebutuhan manusia dalam menghadapi kebutuhan sosial, ekonomi, dan dalam menggali rahasia alam. Keberadaan ilmu matematika sendiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai aspek seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Matematika ekonomi adalah suatu pendekatan atau metode penyelesaian masalah-masalah ekonomi dengan menggunakan simbol-simbol matematika dan logika matematika. Sebelum matematika ekonomi diadopsi secara luas, teori ekonomi masih mengandalkan analisis grafik. Namun, analisis ini terkendala oleh visualisasi yang hanya terbatas pada dua dimensi karena visualisasi lebih dari dua dimensi dan tidak mudah dipahami. Setelah tahun 1950, perkembangan matematika ekonomi semakin pesat seiring berpindahnya para ahli matematika menjadi akademis ekonomi. Seperti salah satunya Frank Hahn dan Hildenbrand. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara matematika murni dengan matematika ekonomi. Perbedaan yang pertama, tanpa memahami matematika murni tidaklah mungkin dapat mempelajari dan memahami matematika ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mempelajari matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. Yang ketiga, dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita harus memilih topik-topik matematika murni yang sering digunakan, misalnya deret, fungsi, kalkulus, dan matriks. Yang keempat, dalam matematika murni, penggunaan simbol-simbol pada variabelnya biasanya menggunakan simbol-simbol matematika yang umum digunakan seperti X, Y, dan Z. Sedangkan penggunaan simbol-simbol dan variabel dalam matematika ekonomi digunakan sesuai dengan nama variabel ekonominya. Misalnya, pada harga biasanya digunakan variabel P, biaya digunakan variabel C, dan sebagainya. Yang kelima, nilai-nilai variabel dalam matematika ekonomi biasanya diasumsikan harus non-negatif, sedangkan nilai-nilai variabel dalam matematika murni dapat berupa positif dan negatif. Itulah perbedaan antara matematika murni dengan matematika ekonomi. Ke penjelasan baris dan deret. Definisi baris, dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva grafik. Dalam model matematika, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Selanjutnya, definisi deret. Deret merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan yang disebut dengan deret. Contohnya, jika U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya, maka terakhir adalah UN. Maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya akan menghasilkan U tambah N. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah UN. Yang kedua contohnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Selanjutnya baris dan deret aritmatika.
Definisi baris aritmatika adalah jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Bilangan tetap B itu dinamakan beda dari barisan. Polanya yaitu A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya sampai A tambah N-1B. Dengan A sama dengan U1 suku pertama, B sama dengan beda, N banyaknya suku, dan UN suku ke N. Maka dari contoh tadi, kita dapat mengambil A adalah 3, maka ditulis A sama dengan 3. Bedanya kita dapat 2, maka ditulis B sama dengan 2. N atau banyaknya suku ada 5, maka ditulis N sama dengan 5. Dan suku ke N yaitu 11, maka ditulis U5 sama dengan 11, karena banyaknya suku ada 5. Baris dan deret geometri. Definisi baris geometri yaitu jika rasio antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan tetap R, maka barisan tersebut adalah barisan geometri. Bilangan tetap R tersebut disebut dengan rasio dari barisan. Masuk ke materi kedua yaitu fungsi eksponen dan variabel bebas serta variabel terikat. Umumnya secara tidak sadar banyak sekali kegiatan baik itu bisnis, pendidikan bahkan ketatanegaraan yang menggunakan konsep eksponen dalam menggambarkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia ini. Misalnya saja investasi uang, pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya. Fungsi eksponen sering sekali digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa pertumbuhan seperti permasalahan yang disebutkan di atas sebelumnya tadi. Fungsi eksponen. Eksponen merupakan perkalian bilangan yang sama secara berulang. Sebagai contoh, jika kita mengalihkan angka 7 secara berulang sebanyak 4 kali, yaitu 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7, maka akan menghasilkan 2401. Kita dapat menuliskannya dengan 7 pangkat 4 sama dengan 2401 atau 7 kali 4 sama dengan 2401. Eksponen sendiri sering kita kenal dengan sebutan pangkat. Definisi eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan atau berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Bentuk A pangkat N disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan di mana A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut eksponennya. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi EXP atau X di mana E adalah basis logaritma natural. Sebagai fungsi variabel bilangan real X, grafik E pangkat X selalu positif dan nilainya selalu bertambah. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen bilangan real. Jika A dan B bilangan real positif serta X dan Y bilangan real, maka akan berlaku hubungan. Yang pertama, jika A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X tambah Y. Yang kedua, jika A dikali B pangkat X sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Yang ketiga, A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Yang keempat, dalam kurung A dibagi B pangkat X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Yang kelima, jika A pangkat min X sama dengan 1 per A pangkat min X. Jika pangkatnya positif, A pangkat X sama dengan 1 pangkat A 1 per A pangkat X. Selanjutnya, penjelasan tentang variabel bebas dan variabel terikat. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan berdasarkan kesepakatan umum dengan huruf-huruf Latin. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain.
Variabel bebas ini bisa juga dianggap sebagai masukan atau input bagi suatu sistem yang diambil sembarang nilai secara bebas. Selanjutnya, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lain. Nilai-nilainya akan berubah sebagai dampak dari perubahan dari nilai-nilai yang mempengaruhinya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.